Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Wengkirang Pratidina dari kelas 10 MIPA 2 nomor absen 24 akan menceritakan sinopsis dari legenda Rawapening. Jadi dahulu kala di lembah antara Gunung Merbabu dan Telomoyo terdapat sebuah desa bernama Desa Ngasem. Di desa itu terdapat sepasang suami istri bernama Ki Hajar dan Nyai Selakanta. Mereka berdua sudah lama belum dikaruniai seorang anak. Hal ini membuat Nyai Selakanta bersedih dan termenung. Ki Hajar pun menyadarinya dan meminta izin untuk pergi bertapa kepada Yang Maha Kuasa, memohon agar diberikan seorang anak. Setelah berbulan-bulan, akhirnya Nyai Selakanta hamil dan melahirkan seorang anak dalam wujud seekor naga yang dapat berbicara bernama Baru Kelinting. Nyai Selakanta merasa malu dan berniat untuk mengasingkan Baru Kelinting ke Bukit Tukur. Namun sebelum itu, ia harus merawat Baru Kelinting hingga Baru Kelinting besar. Suatu ketika Baru Kelinting bertanya kepada ibunya apakah ia mempunyai seorang ayah. Lalu menjawab, iya, ayahnya bernama Ki Hajar. Kemudian Nyai Selakanta meminta Baru Kelinting untuk menemui Ki Hajar di lereng Gunung Telomoyo dan mengatakan bahwa ia adalah anaknya. Sesampainya di lereng gunung, Baru Kelinting menemui Ki Hajar dan mengaku bahwa ia adalah anak dari Ki Hajar. Awalnya Ki Hajar tidak mempercayainya. Ia baru percaya setelah Baru Kelinting menunjukkan pusaka milik Ki Hajar dan berhasil melingkari Gunung Telomoyo. Setelah itu, Ki Hajar memerintah Baru Kelinting untuk pergi bertapa ke Bukit Tukur dengan tujuan untuk merubah wujud Baru Kelinting menjadi seorang manusia. Diceritakan, terdapat sebuah desa bernama Desa Patok. Desa ini sedang mengadakan bersih desa dan menggelar pesta meriah. Para warganya beramai-ramai berburu binatang di Bukit Tukur untuk berpesta. Namun di hari itu tak ada satupun hewan yang ditemukan, dan mereka memutuskan untuk kembali ke desa. Di tengah perjalanan, mereka melihat ada seekor naga sedang bertapa di Bukit Tukur. Naga tersebut adalah Baru Kelinting. Dengan cepat mereka menangkap dan memotong naga tersebut untuk dijadikan hidangan. Di tengah keramaian pesta warga tadi, datanglah seorang anak laki-laki yang tubuhnya penuh dengan luka dan menimbulkan bau amis. Ternyata anak laki-laki tersebut adalah jelmaan Baru Kelinting. Namun karena lapar, Baru Kelinting pun ikut bergabung dalam keramaian itu dan meminta makanan ke warga. Melihatnya itu, para warga merasa jijik dan langsung mengusirnya. Dengan perut keroncongan, akhirnya Baru Kelinting pergi meninggalkan desa. Di tengah jalan, ia bertemu dengan nenek-nenek bernama Nyi Latung. Nyi Latung mengajaknya pergi ke rumah dan menghidangkan makanan lezat. Mereka berbincang dan sepakat untuk memberikan pelajaran kepada warga Desa Patok. Baru Kelinting kembali ke pesta dengan membawa lidi, lalu menancapkan lidi tersebut ke tanah. Ia lalu menantang semua penduduk desa untuk mencabut lidi tersebut. Ternyata tak ada seorang pun dari desa tersebut yang dapat mencabut lidi itu. Baru Kelinting pun kesal dan akhirnya mencabut lidinya sendiri. Begitu lidi tercabut, suara gemuruh pun terdengar, menggetarkan seluruh desa. Beberapa saat kemudian, air menyembur keluar dari bekas tancapan lidi tersebut. Semakin lama, air semakin naik dan terjadilah banjir besar. Tak ada seorang pun dari warga Desa Patok yang bisa menyelamatkan diri. Mereka semua beserta desa tersebut tenggelam. Seketika Desa Patok berubah menjadi rawa atau danau yang dikenal dengan sebutan Rawapening. Sementara itu, setelah Baru Kelinting mencabut lidi tersebut, ia segera lari menemui Nyi Latung yang sudah menunggu di atas lasung yang berfungsi sebagai perahu. Mereka berdua akhirnya selamat, dan setelah peristiwa itu, Baru Kelinting kembali lagi menjadi naga untuk menjaga Rawapening. Nilai moral yang dapat kita ambil dari legenda Rawapening tadi adalah: yang pertama, senantiasa bersikap sabar dan jangan pernah putus asa. Yang kedua, mengajarkan kita untuk selalu bersyukur apapun keadaannya. Yang ketiga, senantiasalah berbuat baik dan berkata jujur kepada orang lain. Yang keempat, tidak boleh meremehkan dan merendahkan orang lain. Yang kelima, perbuatan buruk dan tercela akan menuai bencana dan keburukan. Oleh karena itu, berbuat baiklah dan jangan pernah berniat untuk berbuat keburukan. Yang keenam, senantiasa membantu orang lain dengan niat ikhlas tanpa berharap imbalan. Yang ketujuh, jangan sombong dan merasa paling hebat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.